Jadi selain kunjungan bilateral, ada kunjungan yang sifatnya multilateral. Presiden pergi ke misalnya pertemuan APEC di Peru. Lalu di Peru ada pertemuan bilateral membicarakan Comprehensive Economic Partnership dengan Peru. Kemudian pergi ke KTT G20 di Brazil. Di sana ada serangkaian pertemuan bilateral juga, antara lain dengan Brazil. Lalu Presiden pergi ke Amerika Serikat, ke DC, ketemu Joe Biden. Sebelumnya itu juga sudah ke Beijing, ketemu Xi Jinping. Dari sana pergi ke organisasi namanya D8, Developing Aid. Itu anggotanya ada beberapa negara gitu, yang merupakan negara-negara sedang membangun ya, developing countries. Nah, dari 9 atau banyak multilateral platform yang Presiden hadiri, menurut saya pentingnya begini. Satu, Presiden mengirim signal bahwa Indonesia siap untuk bekerja sama dengan negara manapun dengan prinsip saling menguntungkan. Apakah itu Cina ataukah Amerika Serikat atau Rusia atau yang lain-lain ada di D8. Di situ ada negara-negara termasuk India di BRICS dan lain-lain. Di situ ada negara-negara yang dianggap sedang ada perbedaan kepentingan antara Amerika Serikat dengan Cina. Tetapi perjalanan Presiden ke semua negara tadi dan melakukan pertemuan bilateral mengirim signal bahwa kita menjalankan secara konsisten politik luar negeri kita yang bebas aktif. Indonesia punya otonomi strategis, siap bekerja sama untuk membawa kepentingan nasional kita yang paling utama. Nah, yang kedua, walaupun Presiden pergi ke KTT G20 dan lain-lain itu, kalau kita lihat pesannya ada yang sama, Mbak. Jadi yang dibawa adalah satu, di KTT G20, Presiden Prabowo tetap menyinggung soal kita perlu gencatan senjata segera di Gaza. Oke. 2, kita perlu mengentaskan kemiskinan. 3, kita perlu menyelesaikan persoalan-persoalan pangan yang dihadapi negara-negara berkembang. Padahal G20 itu anggotanya adalah negara berkembang dan negara maju. Kemudian Presiden ke di KTT APEC juga sama. Jadi message-nya itu adalah walaupun berhubungan dengan negara yang paling maju sekalipun, Indonesia tuh siap menjadi negara yang akan menjadi jembatan antara negara berkembang dengan negara maju, tentu saja dengan membawa agenda-agenda yang Indonesia miliki sendiri gitu. Kemudian di sisi yang lain, Indonesia ingin berperan ya dalam berbagai platform ini, tidak hanya menjadi anggota, tetapi seperti di ASEAN, kita menjadi anggota, kita mendirikan, kita akan menjadi negara yang aktif di dalamnya, ikut menciptakan norma baru, meningkatkan kerjasama, dan yang terutama yang berulang kali dikatakan Presiden, kita mau mencegah konflik. Mencegah konflik karena urusan Indonesia dengan banyak negara lain itu adalah pembangunan. Kita tidak mau ada konflik negara besar, lalu pembangunan kita terhambat.